Shalom, selamat pagi anak-anak Ser. Hari ini kita bertemu kembali. Kita belajar pendidikan agama Kristen. Materi pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah batas-batas dalam berpacaran menurut standar moral Alkitab. Untuk mengawali pembelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Engkau Tuhan yang telah membuat kami bersuka cita. Boleh kami Tuhan bersemangat, bergairah dalam menjalani hari-hari kami yang saat ini Tuhan, Engkau tahu bahwasanya kami mengalami kesulitan-kesulitan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada menyertai setiap langkah perjalanan kami. Boleh iman kami Tuhan kuat, teguh dalam melakukan berbagai aktivitas kami. Tuhan Allah kami yang hidup, kami mau belajar, ajari kami Tuhan, bimbing kami agar kami dapat mengerti dan memahami setiap apa yang kami pelajari. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, berkatilah orang tua kami, bangsa dan negara kami, guru-guru kami, berkati ya Bapa. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun materi yang kita bahas anak-anak Ser adalah batasan-batasan pacaran menurut standar moral Alkitab. Ambil Alkitabmu, buka Roma 12 ayat 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Anak-anak Ser, ada perbedaan orang yang berpacaran ya, yang berorientasi pada keinginan daging dengan berorientasi pada perintah Allah. Apa perbedaannya? Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, pacaran yang berorientasi pada keinginan daging bertujuan mencari pengalaman semata-mata dan kenikmatan dalam hubungan cinta. Ya, dengan pertimbangan mungkin besok sudah mencari pacar baru lagi. Sedangkan pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai kemungkinan titik tolak yang menuju sesuatu yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, pacaran yang berorientasi pada keinginan daging memanfaatkan tubuh pasangannya untuk memuaskan perasaan seksual. Mula-mula ya pada tingkat ciuman dan pelukan. Namun kemudian gampang menjurus kepada tingkat hubungan seksual. Pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat tubuh pasangannya sebagai rumah kediaman Roh Kudus. Ya, kamu dapat membaca dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16. Yang dikagumi dan dihargai sebagai ciptaan Allah. Jadi ingat anak-anak Ser, ada dua hal ya. Catat itu baik-baik ya. Nah, ada 4 tingkat intensitas hubungan fisik. Ya, mulai dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Apa itu, Ser? Nah, berpegangan tangan, saling memeluk, berciuman, saling membelai, dan dapat meningkat menjadi tindakan tak terpuji. Jadi, mula-mulanya kalau orang yang berpacaran, orientasinya adalah daging, ya, maka awal mulanya berpegangan tangan dulu, kemudian berpeluk-pelukan, kemudian berciuman, dan terakhir saling membelai. Nah, ini dapat merangsang ya
sepasang insan manusia untuk melakukan sesuatu yang namanya hubungan seks, ya. Jadi ini dapat membuat sepasang insan manusia yang dimabuk asmara bisa melakukan dosa. Jadi rangsangan seksual yang terus-menerus akan menciptakan dorongan biologis yang terus memuncak. Jadi kalau sudah terdorong seksnya itu, ya, fungsi iman itu menjadi tidak berfungsi dan bisa tersingkir untuk sementara. Nah, kalau sudah jatuh ke dalam hubungan seksual, itulah yang disebut dosa, ya. Seharusnya belum waktunya untuk melakukan, sudah dilakukan. Nah, jadi anak-anak ser ini perlu kita menjaga, menghargai tubuh pasangan kita yang kita sebut pacar kita. Nah, jangan kita meniru seperti apa yang dilakukan oleh anak Daud, ya, si Amnon, ya, melakukan perbuatan sesuatu yang tidak terpuji terhadap Tamar, ya. Dan juga di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 21. Nah, diberitahukan kepada kita bahwasanya kita jangan meniru gaya hidup orang-orang seperti kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan iman Kristen. Ya. Dan di dalam inilah kita perlu merenungkan bahwasanya, ya, kalau kita melakukan perbuatan hubungan seks belum waktunya, maka ada norma-norma dalam masyarakat kita. Nah, norma-norma dalam masyarakat itu bertujuan, ya, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ya, ada etika dan moral yang berkembang dalam masyarakat. Kalau dilanggar, ya, akan melahirkan sejumlah konsekuensi atau akibat. Nah, ada norma hukum, ya, yang berlaku di negara kita. Ada norma-norma adat, ada norma-norma agama. Jadi kalau kita melanggar setiap norma-norma ini, ada konsekuensi atau akibat bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Nah, anak-anak ser, kita telah mempelajari materi kita ini. Ada tugas untukmu, ya. Silakan, ya, kamu buka Alkitabmu dan kamu hafal. Dalam bentuk video kamu kirimkan kepada ser. Tugas hafalan kamu adalah Roma pasal 12 ayat 2. Sekali lagi ser katakan, ya, tugas kamu adalah menghafal Roma 12 ayat 2. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru. Anak-anak ser, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengetahui dan memahami standar Alkitab tentang berpacaran. Agar kehidupan kami ini Tuhan dalam berpacaran adalah berorientasi pada keinginan Allah, bukan berorientasi pada keinginan daging. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, menjadi modal bagi kami agar kami dalam berpacaran, kami menjaga kekudusan tubuh kami
kemurnian diri kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Bapa yang baik, kami memohon kepadamu, Tuhan, pulihkan bangsa kami ini. Pulihkan dunia kami, Tuhan, agar kami dapat kembali melakukan aktivitas kami dengan baik. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.